4 dari 15 menit. Jadi di sini saya akan membuat video vlog singkat terkait asesmen akhir semester mata kuliah pemrograman basis data. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal yang telah tersedia di learning. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pertanyaan, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan berikut. Poin A, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500 ribu. Di sini kita masuk ke PHP MAN. Masuk ke database. Sini saya akan memasukkan query SQL. Ini saya salin contoh saja biar mempersingkat waktu. Lalu Agung. Oke, masuk ke poin B. Tampilkan 5 buku dan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Di sini saya akan masukkan lalu kita masuk ke poin C. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Soal yang kedua. Pertanyaannya, buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Poin A, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Masuk ke database. Lalu masuk ke poin B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Ini query SQL yang poin B. Ini query SQL. Lalu kita masuk ke yang poin C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke. Masukkan query. Lalu, kita masuk ke soal yang nomor 3. Kita lihat ke pertanyaan. Poin A, buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan terima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 124 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM tersebut berhasil diluluskan. Atau mahasiswa dengan NIM tersebut belum memenuhi syarat kelulusan. Ya. Soal nomor 3 kita masuk ke database dan lalu saya akan memasukkan query call agar bisa jelas taruh prosedur. Contoh,
Bilang saya kasih dulu. Minnya contoh 1 sampai 8. Lalu kita go. Lalu kita masuk ke poin B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan atau return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus berikut. Input query SQL-nya, dulu kita buat. Sepertinya ada kesalahan pada kita akan drop dulu terlebih dahulu agar bisa masuk query. Saja kita masuk ke soal nomor 4. Pertanyaannya, adalah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah poin A mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Lalu yang poin B setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika iya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Soal nomor 4, kita masuk database sistem jual. Ini kan misalkan PRSK-nya yang trigger untuk soal nomor 4. Kalau kita go, oke, mungkin pilih saja video vlog singkat saya eh, mengenai asesmen akhir semester mata kuliah pemrograman bisnis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.